Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Mariana Safitri, masih di mata kuliah Sistem Basis Data. Kali ini kita masuk ke pertemuan 14 yang merupakan pertemuan terakhir atau materi terakhir sebelum UAS terkait dengan lingkungan database. Apa saja yang termasuk ke dalam lingkungan database? Mari kita simak. Yang pertama ada konkurensi, kemudian ada locking, ada timestamping, kemudian ada crash, ada security, dan terakhir ada concept view. Yang pertama kita bahas tentang konkurensi. Apa itu konkurensi? Di mana ada kondisi atau kejadian yang banyak proses berjalan dalam waktu bersamaan. Ya, di sini yang menjadi penyebab ada 3, ada loss update problem, kemudian ada uncommit update problem, dan terakhir ada problem inconsistency analysis. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, konkurensi yaitu loss update problem atau masalah kehilangan modifikasi. Biasanya masalah ini akan timbul jika ada 2 transaksi yang mengakses item database yang sama, kemudian mengakibatkan nilai dari database tersebut menjadi tidak benar. Ya. Di sini sebagai contoh, ada transaksi pada rekening bersama. Di sini contohnya rekening atas nama Ika dan Susi. Ada beberapa transaksi yang dilakukan secara bersama-sama. Nilai saldo menjadi tidak benar karena disebabkan transaksi Susi membaca nilai saldo sebelum transaksi Ika mengubah nilai tersebut dalam database. Sehingga nilai yang sudah diupdate atau yang dihasilkan dari transaksi Ika menjadi hilang. Ya. Di sini ada Ika pertama dia membaca dulu saldonya ada berapa, kemudian Susi juga membaca saldonya yaitu 1 juta, kemudian Ika melakukan penarikan sebesar 50.000, kemudian di sini dicatat saldonya berkurang ya menjadi 950.000. Namun di waktu bersamaan Susi juga melakukan transaksi di mana Susi menambahkan saldo 100.000. Jadi di sini tertulis saldonya sejumlah 1.100.000. Harusnya tidak 1.100.000 karena selain transaksi Susi yang menambahkan saldo 100.000, ada juga transaksi Ika yang mengurangi saldo 50.000. Dengan keadaan seperti ini berarti datanya menjadi tidak benar. Ini yang pertama. Yang kedua, ada uncommit update problem, yaitu masalah modifikasi sementara. Timbul jika transaksi membaca suatu record yang sudah dimodifikasi atau sudah dirubah oleh transaksi lain, tapi belum terselesaikan, ya, uncommit. Terdapat kemungkinan kalau transaksi tersebut akan dibatalkan atau rollback. Di sini sebagai contoh, ada 2 transaksi, yaitu transaksi simpanan dan ada transaksi bunga, ya, di mana di awal ada saldo senilai 1 juta, kemudian ada penambahan saldo sebesar 1 juta, dan tercatat menjadi saldonya sekarang adalah 2 juta. Kemudian di sini ada transaksi bunga di mana saldo dikali dengan 0,15 yang menghasilkan dari saldo dan bunga 2.300.000. Namun di sini ada rollback, ya. Nilai saldo menjadi tidak benar disebabkan terjadinya rollback pada transaksi ke-7 yang membatalkan transaksi sebelumnya yaitu transaksi ke-6, sehingga harusnya saldonya tetap 2 juta, ya. Oke, ini masalah yang kedua di konkurensi. Yang ketiga, ada masalah analisa yang tidak konsisten, ya. Di sini timbul jika sebuah transaksi membaca suatu nilai, tetapi transaksi yang kedua mengupdate beberapa nilai tersebut selama eksekusi transaksi pertama. Ya, jadi ada membaca transaksi, kemudian transaksi yang kedua sedang mengupdate, ya. Nah, di sini sebagai contoh ada 2 transaksi, yaitu transaksi A dan transaksi B, di mana nilai 1 di sini ada 40, nilai 2-nya 50, nilai 3-nya
30. Di sini transaksi A menjumlahkan nilai 1, 2, dan nilai 3. Di sini ada transaksi B, di mana nilai 1 ditambah 10, kemudian nilai 3 dikurangi 10. Ya. Oke, di sini terlihat jelas ya, pada saat transaksi A di sini menjumlahkan nilai 1, nilai 2, dan nilai 3, sehingga totalnya menjadi 110. Kemudian di sini di transaksi B secara bersamaan ada juga yang mengurangi, yaitu nilai 1-nya dikurangi 10, nilai 3-nya dikurangi, nilai 1 ditambah 10, nilai 3-nya dikurangi 10. Ya. Di sini jadi ada kesalahan di akhir. Ya. Selanjutnya kita ke lingkungan database yang berikutnya, yang kedua, yaitu locking. Di sini locking adalah suatu mekanisme pengontrol dari konkurensi. Jadi tadi ada masalah konkurensi, di sini ada pengontrolnya, yaitu locking. Konsep dasarnya apa? Konsep dasarnya adalah ketika sebuah transaksi memerlukan jaminan, kalau record yang diinginkan tidak akan berubah secara mendadak, maka diperlukan sebuah kunci untuk record tersebut. Apa fungsinya? Untuk menjaga record tersebut agar tidak dimodifikasi oleh transaksi lain, di-lock transaksinya. Ya. Kemudian, di sini ada jenis-jenis lock, ya, ada dua, ada share atau S, kemudian ada eksklusif atau X. Untuk kunci S, ini memungkinkan pengguna dan para pengguna konkuren yang lain dapat membaca record namun tidak dapat merubahnya, ya, tidak dapat memodif. Jadi hanya bisa membaca. Sedangkan untuk kunci X di sini memungkinkan pengguna untuk membaca dan mengubah record. Sedangkan pengguna konkuren lain tidak diperbolehkan membaca ataupun mengubah record tersebut. Nah, cara kerja locking terhadap masalah pertama di konkurensi, yaitu kehilangan modifikasi, adalah yang pertama, tadi transaksi A, dia membaca misalkan saldo tadi ya. Kemudian di sini masuk kunci S. Kunci S ini dia hanya bisa membaca, ya. Kemudian transaksi B di sini mengunci menggunakan kunci S, jadi cuma baca juga. Kemudian transaksi A di sini dia melakukan modifikasi yaitu dengan kunci X. Namun di sini ada proses tunggu, ya. Di sini juga di transaksi B di sini memodifikasi R, namun di sini juga ada proses tunggu. Jadi tidak langsung dieksekusi, tapi ada proses menunggu. Kemudian untuk masalah modifikasi sementara, di sini juga locking membuat satu solusi di mana transaksi A di sini, transaksi B di sini memodifikasi R, kemudian di sini menggunakan kunci X. Untuk transaksi A dia hanya bisa membaca, ya, menggunakan kunci S. Selanjutnya dia menunggu, ya, kemudian sampai dengan di sini ada sinkronisasi sampai kunci X-nya dilepas, sudah selesai modifikasinya, baru nanti si transaksi A bisa membaca kembali seperti itu. Ya, sama. Kemudian untuk masalah analisa yang tidak konsisten, di sini nilai satunya tadi 40, nilai 2 50, nilai 3-nya 30. Transaksi A dia membaca nilai 1 40 sesuai, kemudian nilai 2-nya 50, kemudian melakukan proses penjumlahannya. Jadi nilainya menjadi 90. Kemudian transaksi B di sini membaca nilai 3 yaitu 30, menggunakan kunci S jadi hanya bisa membaca. Kemudian
melakukan modifikasi terhadap nilai 3, di mana nilai 3-nya dikurangi 10, yaitu menjadi 20. Kemudian di sini transaksi B membaca nilai 1, ya. Nilai 1-nya 40, kemudian memodifikasi nilai 1, namun ada proses tunggu juga di sini, ya. Begitupun dengan transaksi A, dia memodifikasi nilai 3, namun melakukan menunggu terlebih dahulu, tidak bisa langsung eksekusi. Kemudian untuk lingkungan database yang berikutnya ada yang namanya timestamping, yaitu salah satu alternatif mekanisme kontrol terhadap konkurensi yang dapat menghilangkan masalah deadlock. Apa itu masalah deadlock? Oke, untuk masalah deadlock merupakan keadaan ya di mana sejumlah perintah ataupun permintaan yang tidak bisa dijalankan karena permintaan-permintaan tersebut saling tunggu-menunggu, ya. Nah, ini biasanya memang masalah utama dalam penggunaan data secara bersama-sama. Ada dua masalah yang timbul pada timestamping. Yang pertama, suatu transaksi memerintahkan untuk membaca sebuah item yang sudah diupdate oleh transaksi yang sebelumnya. Kemudian, masalah kedua, ada suatu transaksi memerintahkan untuk menulis sebuah item yang nilainya sudah dibaca atau sudah tulis oleh transaksi yang sebelumnya. Selanjutnya, lingkungan database berikutnya ada crash and recovery. Crash merupakan suatu failure ataupun kegagalan dari suatu sistem. Nah, di sini ada penyebab dari kegagalan. Yang pertama ada disk crash, yaitu informasi yang ada di disk akan hilang. Yang kedua ada power failure, yaitu informasi yang disimpan pada memori utama dan register akan hilang. Yang ketiga ada software error, yaitu output yang dihasilkan tidak betul, tidak benar, dan sistem database-nya sendiri akan memasuki suatu kondisi yang tidak konsisten. Di sini ada pelompokan atau klasifikasi dari failure. Di sini berdasarkan jenis storage, yaitu tempat penyimpanan. Di sini ada volatile storage. Biasanya informasi yang terdapat pada volatile akan hilang jika terjadi kerusakan sistem. Contohnya adalah di RAM. Yang kedua, ada non-volatile storage. Biasanya informasi yang terdapat pada non-volatile storage tidak akan hilang jika terjadi kerusakan sistem. Contohnya di sini ROM. Ya, kaitannya misalkan mati lampu seperti itu ya. Kemudian ada stable storage. Informasi yang terdapat dalam stable storage tidak pernah hilang. Contohnya ada di hard disk drive. Selanjutnya, jenis-jenis kegagalan. Yang pertama ada logical error. Program tidak dapat lagi dilaksanakan dikarenakan oleh kesalahan input, data tidak ditemukan ataupun overflow. Ya. Kemudian sistem error, di mana berada pada keadaan yang tidak diinginkan, seperti tadi terjadinya deadlock. Kemudian sebagai akibat program tidak dapat dilanjutkan, namun setelah beberapa selang waktu program dapat dijalankan kembali. Yang ketiga, ada sistem crash, di mana kegagalan fungsi perangkat keras yang menyebabkan hilangnya data pada volatile storage, namun data pada non-volatile storage masih tetap ada. Yang keempat, ada disk failure, hilangnya data dari sebuah block disk yang disebabkan oleh kerusakan head atau kesalahan pada waktu pengoperasian transfer data. Kemudian selanjutnya ada security, yaitu proteksi data terhadap kerusakan data dan pemakaian oleh pemakai yang tidak diizinkan. Ya. Ini kaitan dengan hak akses terhadap pengguna. Beberapa masalah security secara umum. Yang pertama ada dalam suatu perusahaan, siapa saja yang diizinkan untuk mengakses suatu sistem. Ya. Jadi tentunya ada levelnya hak akses. Ya. Ada yang hanya bisa mencetak laporan, misalkan ada juga yang bisa menginput data atau membuat transaksi seperti itu. Jadi ada masing-masing ada levelnya untuk mengakses sebuah sistem. Kemudian, bila sistem tersebut menggunakan password, bagaimana kerahasiaan dari password tersebut dan berapa lama password tersebut harus diganti. Biasanya untuk security
password harus digantikan secara berkala. Kemudian selanjutnya di dalam pengontrolan hardware, apakah ada proteksi untuk penyimpanan data atau data storage. Selanjutnya ada dua kategori penyalahgunaan database. Yang pertama, kategori yang tidak disengaja. Sebagai contoh adalah anomali yang disebabkan oleh pendistribusian data pada beberapa komputer. Kemudian yang kedua ada kategori yang disengaja. Di sini contohnya ada proses modifikasi yaitu insert, delete, dan update oleh pihak yang tidak berwenang atau tidak memiliki hak akses. Beberapa tingkatan masalah security, di sini yang pertama ada physical, berkaitan dengan pengamanan lokasi fisik database. Kemudian yang kedua ada main, berkaitan dengan wewenang user, ya, siapa saja yang boleh menggunakan atau mengakses database tersebut. Kemudian ketiga ada sistem operasi, di sini berkaitan dengan keamanan sistem operasi yang digunakan dalam sebuah jaringan. Kemudian yang keempat ada sistem database, di mana sistem dapat mengatur hak akses dari masing-masing user. Selanjutnya ada pemberian wewenang dan view, di mana konsep view sendiri adalah cara yang diberikan pada seseorang sebagai pemakai untuk mendapatkan model database yang sesuai dengan kebutuhan perorangan. Ada database relasional membuat pengamanan pada level yang pertama relasi, ya, kemudian di mana seorang pemakai diperbolehkan atau tidak dalam mengakses langsung satu relasi. Yang kedua ada view, seorang pemakai diperbolehkan atau tidak mengakses data yang terdapat pada view. Selanjutnya ada read authorization, data dapat dibaca tapi tidak boleh dimodifikasi. Ada juga insert authorization, pemakai boleh menambah data baru namun tidak dapat memodifikasi data yang sudah ada. Selanjutnya ada update authorization, di mana pemakai boleh memodifikasi namun tidak dapat menghapus. Ada juga delete authorization, pemakai boleh menghapus data. Kemudian juga ada index authorization, pemakai boleh membuat atau menghapus indeks, kaitannya dengan kunci ya, primary key. Kemudian ada resource authorization, mengizinkan pembuatan relasi-relasi baru. Kemudian ada juga alternation authorization, mengizinkan penambahan atau penghapusan atribut dalam sebuah relasi. Kemudian ada juga drop authorization, pemakai boleh menghapus relasi yang sudah ada. Selanjutnya ada integrity, berarti memeriksa keakuratan dan validasi sebuah data. Di sini ada beberapa jenis integrity. Yang pertama ada integrity constraint, di mana memberikan suatu sarana yang memungkinkan pengubahan database oleh pemakai berwenang sehingga tidak akan menyebabkan data inkonsistensi. Yang kedua ada integrity rule, pada basis data relasional terbagi menjadi integrity entity dan integrity referensi. Sebagai contoh, untuk integrity entity, tidak ada satu komponen kunci primer yang bernilai kosong. Maka di situ kadang kita buat not null ya untuk primary key. Kemudian integrity referensi, suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Jadi kalau domainnya satu, maka dapat dijadikan kunci primer. Baik, mungkin hanya ini saja pembahasan di pertemuan 14 terkait apa saja yang termasuk dalam lingkungan database. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.